Selamat malam saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun saudara berada. Selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka. Celoteh Aki. Aki Rukman. Inilah Aki Rukman. Rukman, wajah sejuk tapi beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, sekarang kita akan memasuki episode ke-47. Pada episode ke-45 dan 46 kita belajar studi kasus di Kecamatan Jamanis, Kabupaten Tasikmalaya. Sekarang kita akan belajar tentang bagaimana program penurunan stunting ini di level kabupaten, yaitu Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Kenapa Ki selalu dari Jawa Barat contohnya? Karena orang pusat belum datang mengajak Aki ke tempat lain. Jadi tahunya Aki di sini sajalah. Telepon-teleponan dengan teman-teman Aki yang ada di lapangan. Kabupaten Garut adalah salah satu kabupaten dari 27 kabupaten kota yang ada di Jawa Barat. Terkenal dengan dodol Garut. Ya, terkenal dengan macam-macam lah, jeruk Garut, kadu ngorak, leweng tiis, ya, cilaut eureun dan lain sebagainya. Itu terkenal. Jumlah penduduk Kabupaten Garut adalah 2.637.000 orang. Luar biasa ini. Kalau dengan Gorontalo kayaknya Provinsi Gorontalo masih besar Kabupaten Garut. Gak apa-apa, ini kan hanya celoteh aja Aki. Kemudian terdiri dari 42 kecamatan, 421 desa, dan 21 kelurahan. Alhamdulillah ya. Bagaimana kiprah Garut dalam penurunan stunting? Di Garut sekarang ada program yang disebut TOS. S-nya 2. TOSS. Kalau TOS kita kan itu tangan dengan tangan TOS gitu. Ini Aki dapat langsung informasi ini dari Kepala Dinas DP3 AKB-nya, yaitu Kang Yayan. Adek Aki ya, si ganteng yang kumisnya tebal gitu. Nah, di Garut ini berdasarkan SGI, Studi Status Gizi Indonesia dari pusat, terdapat 35,2% penderita stunting, dan ini menempatkan Garut selaku kabupaten tertinggi di Jawa Barat. Innalillahi. Ini menurut pusat begitu ya. Dari situ Pak Rudi Gunawan ya, Pak Bupati dengan Kang Helmi wakil bupatinya, termasuk seluruh OPD di situ panas dingin karena disebut tertinggi di Jawa Barat. Maka terus membentuk TPPS. TPPS ini adalah tim percepatan penanganan stunting di bawah komando Dr. Helmi Budiman, wakil Bupati Garut. Temen aja itu ya. Melakukan gerakan pencarian balita. Kan TOS itu artinya, TOS itu temukan, T-nya itu, O-nya obati, S-nya sayangi,
stunting S-nya. Jadi TOS itu adalah temukan, obati, dan sayangi. Tidak pakai dan mungkinnya sayangi anak stunting. Itulah kira-kira seperti itu ya. Jadi lakukanlah bulan Juni ini diadakan bulan pencarian balita stunting. Mengerahkan semua SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memonitor langsung pencairan balita stunting. Hebat ini, digerakkan bereng. Mohon maaf nih Pak Eki, kenapa dongengnya ini bukan untuk dibaca PLKB? Harus PLKB juga. Nanti ini mungkin ada lanjutannya bagaimana langkah-langkah di lapangannya. Ini baru kan kebijakannya nih. Terbukti dari angka 35,2% yang dilansir oleh Kemenkes, ditemukan 15,6% yang memiliki keakuratan. Ini datanya by name, by address. Jumlahnya 15,6% itu adalah 31.000 balita stunting. Nah, ini Aki belum minta berapa jumlah stunting ke Kang Yayan. Langsung aja Aki hitung ya. Jadi 206.000 balita 31.000 anak stunting 15%, maka anak balitanya itu menjadi 206.000. Aki hitung ya. Aki hitung tuh. Jadi 15%-nya 31.000, pasti jumlahnya 206.000. Aki masih bisa ngitung pakai kalkulator. Nah, kemudian 206.000 ini dibandingkan kepada jumlah penduduk, Aki kan suka dibandingkan kepada jumlah penduduk 2.637.000, maka terdapat angka 7,81%. Ini angkanya besar atau kecil terserah Garut. Targetnya berapa sekarang? Tapi kalau menurut Aki ini sudah mulai turun ya. Aduh maaf nih, biar aja lanjut aja lah. Kemudian dari situ Garut juga menyiapkan dana. Berapa? 5,9 miliar. Weh, keren kabupaten ya. Ini 5,9 miliar untuk stunting. Sesuai dengan rekomendasi Menkes, terutama formula makanan tambahan bagi anak stunting dari 6 tahun ke atas. Ada juga adalah pemberian telur dan biskuit yang dibagikan oleh Puskesmas. Menurut Dokter Maskur Parid, ya, Dokter Maskur Parid itu Kepala Dinas Kesehatan Garut, TOS lanjutan dari bulan pencarian. Jadi kesananya bukan TOS ya, Kang Maskur. Apa OS kesananya. Nah kan T-nya udah tuh di bulan Juni. Temukan, sudah ditemukan 31.000 atau 15%. Maka kesananya OS. Obati dan sayangi stunting. Ini bagus sekali ya. Mudah-mudahan ini Garut juga menjadi salah satu model untuk penanganan stunting. Siapa yang mau pergi ke Garut, di sana sekarang sudah banyak tempat-tempat wisata yang luar biasa. Dulu ada palasipah atau pilsapat orang Sunda yang disebut dengan Bandung Heureun ku Tangtung, artinya banyak penduduk. Sumedang Ngarang-rangan artinya adalah daun-daunnya yang itu tuh jatuh ke bawah ya. Kemudian Garut Pangirutan. Nah, Pangirutan itu adalah menarik, daya tarik ya. Daya tarik Cianjur kata lanjuran. Nah, tidak tahu apakah Cianjur kata lanjuran apa, tapi sekarang ternyata daerah selatan ini sudah luar biasa. Tambahan bahwa Garut ini juga adalah sedang berat. Karena apa? Karena setelah COVID kita ini 2019 ya, Garut itu mengalami beratnya di PR-nya, yaitu di
penurunan angka kemiskinan. Mungkin ini akan dibahas di kesempatan lain, tapi Aki pernah mendengar bahwa Garut dulu itu adalah salah satu kabupaten termasuk IDT dengan Sukabumi. Ini Aki masih ingat dulu, tapi dulu, itu dulu. Sekarang mungkin tidak, Aki sudah ketinggalan zaman ya. Kenapa demikian? Yang paling utama, Garut ini kebanyakan ada di daerah selatan wilayahnya ini. Dan daerah selatan waktu itu belum terbuka. Setelah mulai dengan Gubernur Pak Yogi SM, kemudian setelah Pak Yogi itu kan Pak Nuryana Padani Pak Aher, dan Pak Aher sekarang Pak Ridwan Kamil. Ini 5 gubernur ini berusaha membuka jalur selatan. Sekarang jalan dari mulai mana Pangandaran sampai ke ujung Genteng, aduh berapa ratus kilometer itu udah bagus. Aki suka menghitung, di situ ada 74 jembatan panjang ya yang dibangun selama kurang lebih beberapa periode gubernur. Sekian dulu dari Aki, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.